Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu ya. Di sini saya mempunyai channel dengan nama Nur Nafia. Saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Kemudian saat ini saya sedang menempuh S3 atau menempuh S3 di ITS sejak tahun 2019. S1 saya di Universitas Islam Lamongan dan S2 saya di STTS. Beberapa penelitian saya nanti bisa dicek di Google Scholar sama dengan nama Nur Nafia. Seperti ini ya. Jadi nanti cek di Google Scholar, cek dengan nama Nur Nafia, nanti muncul beberapa penelitian saya. Kalau mau lengkap langsung diklik di sini aja. Terus ini channel saya Nur Nafia. Nah, selain itu aplikasi yang pernah saya buat dan sudah pernah saya upload di Play Store, yaitu terkait prediksi hasil panen kacang hijau dengan di tahun 2018. Kalau dicek lagi, sekarang nggak ada, mungkin sudah expired ya. Terus aplikasi yang kedua yaitu menentukan status balita. Status gizi ini mulai dari beratnya ataupun tinggi. Nanti aplikasinya bisa di-search dengan nama Gita atau status balita ya. Terus aplikasi yang pernah saya upload di GitHub sebagai repository nanti bisa di-search dengan nama Nurnaf ya. Buku-buku yang pernah saya terbitkan yaitu buku terkait kecerdasan buatan, buku terkait pengolahan citra digital, buku terkait data mining. Ini ya. Terus usaha saya yaitu Nayavada Akademik, ini terkait kursus ya. Nanti kalau mau cek langsung diklik aja di website nayavadaakademik.com ya. Terus yang mau saya bahas adalah apa itu regresi linear dan apa itu logistik ya. Secara garis besarnya antara regresi linear dan logistik itu berbeda. Nah, saya buat dalam bentuk seperti ini. Ini sumber saya ambil dari hasil bukan hasil ya, ininya waktu saya ikut pelatihannya Bapak Hendra Murfi ya, beliau dosen di UI. Ini sumber lengkapnya saya ambil dari sini. Nah, ini dari Bapak Hendra Murfi, terus beliau dosen di UI. Kemudian nah ini apa bedanya regresi linear sama logistik. Kalau regresi linear itu murni untuk prediksi ya. Jadi datanya itu kontinu, jadi datanya itu berupa angka yang kontinu. Sedangkan klasifikasi itu lebih tepatnya menggunakan metode logistik regresi, itu yang membedakan. Nah, untuk rumusnya memang hampir sama ya. Jadi baik itu regresi linear ataupun logistik regresi. Jadi saya jelaskan dalam bentuk Excel ya. Jadi baik itu regresi linear ataupun logistik regresi, ini ada proses training ya. Training ini melakukan perhitungan persamaannya seperti ini ya. Nah, ini persamaannya kalau saya geser agak ke sini. Nah, persamaannya ini. Terus untuk menghasilkan persamaan garis, kalau variabelnya hanya satu, nanti modelnya persamaan garisnya seperti yang ada di sini, yang atas ya, yang atas Y sama dengan B0 plus B1X. Kalau nanti variabelnya lebih dari satu, berarti nanti persamaannya seperti ini, A plus B0 X1 plus B1 X2 atau kayak gini. Nah, ini persamaannya jika lebih dari satu atau mungkin dua ya. Jadi proses trainingnya itu untuk melakukan perhitungan persamaan untuk menghasilkan persamaan garis ya, seperti ini. Nah, kalau yang regresi linear ini ya, itu regresi linear itu memang murni untuk prediksi. Jadi datanya pasti berupa outputnya angka atau data kontinu.
Nah, bener ya, continue tulisannya. Continue. Kalau salah mohon maaf ya. Saya cek di sini. Continue gitu aja ya. Saya perbaiki. Continue. Udah, ini aja. Nah, nanti model garisnya kayak gini, jadi garis yang ini saya ambil aja. Tadi belum sempat saya ambil ya. Motong sebentar. Maaf, lama di sini malahan. Oke, sudah. Nah, ini. Jadi, kalau persamaan garisnya nanti modelnya ya kayak gini, berliku-liku. Tapi kalau yang logistik regresi, regresi itu untuk melakukan klasifikasi. Dan outputnya kelas atau kategori. Jadi datanya modelnya kayak gini, nanti hasil grafiknya ada garis kayak gini. Nah, membagi kayak gini. Terus rumusnya yang berbeda apa lagi? Jadi dia kan melakukan proses training ya. Trainingnya itu menghasilkan persamaan ini. Nah, nanti kalau mau melakukan data yang baru, ya data yang baru. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada tahapannya. Yang pertama adalah dataset yang lengkap dengan label. Itu dilakukan training. Kalau hasil trainingnya itu berupa persamaan, terus nanti ada data baru. Jadi ada inputan data baru, data query atau baru. Nah, ini dihitung dengan persamaannya. Maaf. Nah, dihitung dengan persamaan. Nah, terus hasilnya berupa, kalau regresi linier ya, kalau regresi linier cara menghitungnya menggunakan persamaan yang ini ya. Yang ini ya, yang Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2. Jadi outputnya berupa angka. Nah, sedangkan yang logistik regresi, nah ini saya penulisannya ada yang salah, Nah, kalau yang logistik regresi dihitungnya selain dengan persamaan ini ditambah dengan ini P. Nah, ditambah dengan P. Jadi P ini nanti hasilnya berupa kelas ya. Kalau yang logistik regresi nanti data query dihitung dengan persamaan yang ada P ini. Hasil outputnya adalah kelas. Udah seperti itu. Jadi nanti P-nya dicari nilai eksponensial dari Y. Jadi Y-nya berapa, terus nanti dihitung. Contoh misal ya, misalkan saya contohkan, saya punya data yang berupa angka, karena regresi itu tetap harus angka ya. Misal saya punya data angka dan kelas. Lensa ini kelas semua, tenis ini kelas semua. Harusnya ya data iris ini ya. Udah nggak ya data iris saya? Nggak punya. Bentar, saya ambil dulu data iris.
Sebenarnya saya sudah ada mungkin ya, atau saya cari aja. Mohon maaf ya, tadi belum sempat saya siapkan. Data iris. Ini irisnya masih dalam bentuk ARFF. Sebentar, ini saya buka nama data setnya, filenya apa, iris CSV, tapi tidak ada ya iris. Ini tidak ada. Sebentar, saya carikan yang lain. Nah, ini data iris. Nah, alhamdulillah ketemu. Saya contohkan, misalkan ini kan ada kelas 0, kelas 1, terus kelas 2 ya. Jadi nanti nilai probabilitasnya itu antara 0 sampai 1. Ini misalkan variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4 ya. Nah, di sini misalkan saya hanya ambil 2. Jadi nanti total datanya hanya 100. Oke. Saya contohkan, saya taruh sini. Nomor X1, X2, X3, X4 kelas. Ya. Ini data iris. Oke. Yang namanya regresi linear itu kan melakukan training untuk menghasilkan persamaan ya. Jadi kalau kita ngitung manual pasti lama. Lebih baik kita menggunakan apa? Tool. Misalkan saya mau menggunakan toolnya apa ini enaknya ya, WK misalkan. Jadi ini saya copy dulu, maaf, ini saya copy, saya taruh CSV. Kalau WK itu boleh dalam bentuk ARFF atau CSV. Nah, kayak gini. Saya simpan. CSV. Nah, ini iris. Udah. Misalkan saya hapus dulu, saya bersihkan ya. Maaf. Nah, saya bersihkan dulu. Ini juga. Nah, terus saya buka WK-nya. WK. Nah, saya ambil datanya. Di sini. Ini iris. Terus saya klasifikasi. Kemudian ini saya pakai function ini ya, linear regresi. Terus saya start. Nah, ini dapatnya persamaan, saya ambil ya, saya buat kayak gini, 2 layar. Ini persamaannya, Y sama dengan 0.3179 min 0
0,187 X2 ditambah 0,17118. Saya buat 2 digit semua, saya bersihkan dulu ya. Ini layarnya. Nah, biar kelihatan. Ini sudah saya tulis, bentar. Saya bersihkan lagi. 0,31. Saya buat 2 digit berarti 3.2. 0.32 min 0,19 X2 ditambah 0,18 X3 ditambah 0,31 X4. Jadi ini hasil persamaannya. Udah ya. Di sini keterangannya mean absolute errornya adalah 0,0759. Koefisien korelasinya 0,97. Terus relatif ya. Kalau RMSE-nya 0,1. Kalau relatif square errornya 19,89%. Kalau relatif absolute errornya 15%. Nah, ini sudah dapat persamaannya. Saya nggak bahas di proses mendapatkan persamaan ya. Lebih tepatnya perbedaan antara regresi linier dengan regresi logistik. Kalau yang saya bahas ini karena tadi outputnya di sini kan kelasnya kan 0 dan 1 ya. Walaupun istilahnya itu 0 dan 1 itu kelas, tapi kan angka ya, tetap harus dalam bentuk angka. Jadi 0 itu artinya apa? Misalkan 0 artinya sentosa, 1 artinya misalkan apa sih kelasnya? Virginica misalkan. Nah, itu misal ya. Kalau tadi data aslinya ini sudah saya lebarkan ya. WK-nya saya tutup. Nah, WK-nya sudah saya tutup. Kelasnya tadi kan 0 dan 1. 0 artinya sentosa misalkan, 1 artinya apa. Nah, terus di sini kalau yang regresi linier ataupun regresi logistik itu sama, tetap akan tujuannya mendapatkan persamaan ya, persamaan kayak gini. Artinya ini berarti B0, terus ini B2, ini B3, ini B4. B1-nya tidak ada ya, tadi di situ murni tidak ada. Nah, dari sini terus nanti dicari probabilitasnya. Jadi misalkan ada data baru, misalkan data query misalkan X1-nya sama dengan 3.2, X2-nya sama dengan 4.2, X3-nya sama dengan 2, X4-nya sama dengan 1, misalkan ini masuk kelas apa? Ini tanya. Maka langkahnya adalah tetap dihitung Y-nya. Y sama dengan 0.32 min 0.19 kalikan. Ini saya kasih kurung ya, kan beda, biar lebih tahu mana yang harus dikerjakan dulu. X2-nya 4.2, terus ditambah 0.18 kalikan X3-nya 2 ditambah 0.31 kali X4-nya 1. Oke, sudah hasilnya 0,92. Kemudian dicari probabilitas berdasarkan rumus yang tadi sempat saya tunjukkan ya. Nah ini rumusnya ini kan. Nah, saya copy aja. Nah, ini rumusnya ini ya. Berarti probabilitasnya sama dengan eksponensial dari Y dibagi 1 ditambah eksponensial dari Y. Oke, sudah. Hasilnya 0,547. Nah, biasanya kita harus menentukan threshold ya. Jadi kalau di penjelasannya Bapak Henry Murphy itu ada threshold. Nah, di kalimat sebentar.
Nah, ini biasanya ada penentuan threshold. Untuk apa thresholdnya? Untuk menentukan mana yang kelas A, mana yang kelas B. Jadi ada batasnya. Kalimatnya di mana ya, sebentar. Ada kok. Logistik, kemudian mana ya, ada kalimat batas. Threshold itu batas. Nah, ini ada nilai batas di mana DA itu adalah batasnya. Jadi kalau kita baca secara lengkap, hasil dari nilai P-nya tadi itu ada untuk menentukan batas. Misalkan batasnya adalah 0,5, sehingga di atas 0,5 itu masuk kelas 1. Misalkan if ada samanya, if jika nilai ini lebih dari 0,5 batasnya, berarti kelas 1. Selain itu 0, nah maka dia adalah kelas 1. Jadi inputan ini masuk kelas 1. Kelas 1 itu apa? Nah, kelas 1 itu misalkan apa sih tadi data murninya? Virginica atau apa ya? Maaf ya, saya buka lagi. Nah, ini data aslinya. Bukan data aslinya. Apa ya aslinya? 1 itu apa? Virginica atau versicolor? Nah, itu Sentosa atau apa? Nah, intinya ada proses menentukan batas. Jadi tadi sempat saya lupakan untuk pembahasan bahwa harus ada nilai batasnya. Jadi ini D sama dengan berapa outputnya. Jadi ada batas di sini, T-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan antara regresi linear dan logistik regresi itu berbeda. Kalau regresi linear murni untuk prediksi, ya, murni untuk prediksi. Sedangkan logistik regresi itu dipakai untuk klasifikasi. Jadi ini sudah saya bahas, ya, regresi linear untuk prediksi. Kalau yang logistik regresi untuk klasifikasi, grafiknya juga berbeda. Kalau yang logistik regresi itu outputnya kelas. Jadi ada batas ya tadi, ada batas threshold. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada penjelasan yang salah atau mungkin terlalu lama durasinya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.